Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel, dan kali ini kita akan lanjut ngebahas tentang IHSG yang kemarin katanya double top. Jadi kan sebelumnya saya sempat ada bahas ya tentang pola tersebut, dan di mana saya juga tidak membantah walaupun saya bilang agak terlalu cepat, dan saya sempat mencoba mengukur kira-kira ya kalau saya IHSG turun ke berapa. Nah, saya akan coba update berhubung memang akhirnya IHSG turun ya. Ya, so jadi kalau kalian yang bilang double top, congrats karena kalian berhasil ya. Dan saya sih dari awal nggak mengatakan itu salah gitu loh. Cuman pola yang belum full terkonfirmasi, dan akhirnya mulai terkonfirmasi. Saya sendiri pun sudah punya market outlook 2022 yang mana saya sempat ngomong market itu temanya destruction before creation gitu ya. Jadi, kalau misalnya saat ini market turun, entah dari double top atau apapun, saya sudah memperkirakan itu bahwa sentimen Fed rate akan nurunin. Itu karena sejarah aja sih sebenarnya. Saya udah pernah bilang bahwa saya tuh di market udah 9 tahun ya, sampai pada saat video ini dibuat, yaitu pada tanggal 18 Juni 2022. Jadi dengan pengalaman tersebut saya kurang lebih udah tahu lah kok sentimen ini kira-kira setahunnya kira-kiranya gimana gitu kan. Jadi ya kembali mengatakan congrats buat kita semua yang punya analisa IHSG bakal turun. Kalau analisa IHSG bakal naik, mungkin naiknya cuma telat aja, but I believe akan naik lagi, gitu ya. So, untuk mempercepat kita langsung aja, karena saya rencananya di sini ngebahas juga kira-kira kalau sentimen Fed rate itu pilihnya apa. Karena kalau cuma ngomong turun-turun terus ya lo orang juga bete. Kalau kita coba bilang, "IHSG bakal turun," oke turun, terus gue mesti gimana gitu kan. Apakah kalau IHSG turun lantas mesti tutup laptop, cut loss, buang semua, tinggal dulu market sampai naik, begitu udah naik Anda beli, tahu-tahu nyangkut lagi di medsos banyak yang udah keburu pamer. Nah, saya mencoba membantu Anda di sini dengan harapan kalau bisa kita cari sama-sama saham yang bisa di-watchlist dari sekarang. Nah, tinggal timingnya kapan, itu kembali ke Anda semua. Jadi disclaimer saya cuma satu, kalau saya menyebutkan saham atau sektor, ya, itu mungkin memang yang secara historical potensial upside-nya gede, efek dari sentimen Fed rate. Tapi strategi itu balik ke Anda semua masing-masing. Ya, bukan karena ini dibuat dibuat di 18 Juni maka coba 18 Juni ini kan hari Sabtu ya. Minggunya tanggal 19, bukan berarti tanggal 20-nya Senin langsung tabrak, enggak. Anda punya waktu dan kesempatan untuk buat strategi lagi, mengingat sentimen ini masih makan waktu, gitu ya. Kita langsung aja ke IHSG-nya. Share screen dulu. Nah, ini dia. Kita tutup dulu iklannya. Nah, kemarin kan saya sempat gambarnya kayak gini ya, 2 kali gambar yang menurut saya sengaja saya bikin agak konyol, karena waktu itu saya jujur aja saya juga tahu soal double top-nya itu baru dikasih tahu member saya gitu, "Pak, katanya double top." Ya saya kira kan buat beberapa perkiraan, jadi kira-kira IHSG mungkin kayak gini jadi double top gitu kan. Yang mana saya bilang kalau IHSG-nya mau double top, mau konfirmasi, dia harus turun ke 6,5, which is bahaya banget sebenarnya. Nah, akhirnya kan saya nggak mau langsung ngotot sama pattern versi saya juga sempat mengatakan bahwa pattern yang versi lainnya, biar lebih gak makan waktu saya langsung gambar dengan kotak aja, itu kira-kira kayak begini kan. Di bagian ini yang kelihatan letter M-nya, itu menjadi tanda IHSG double top juga. Dan waktu saya buat itu di tanggal 10 Juni, kalau nggak salah saya buatnya lebih kepada tanggal 12-nya atau 11-nya karena jatuhnya hari Sabtu juga. Itu saya sempat ngomong kalau Seninnya turun langsung confirm, karena memang sudah kena di neckline-nya di level 7.062 ya, kalau kita mengacu di lowest pada tanggal 7 Juni ini, ya. Nah, sekarang Anda sudah ngelihat nih, saya kasih bocoran lagi. Ini hanya dugaan saya karena menurut saya nggak semua pergerakan turun pasti jelek gitu ya. Syukur-syukur di balik pergerakan turun tersebut jadi bagus. Contohnya, ada yang notice nggak? Ini kan mirip-mirip triangle juga gitu kan. Jadi kalau misalnya Anda misalnya anggaplah IHSG ini adalah saham, di tanggal 23 Mei turun, kalau kita tutupin sampai sini aja deh, gitu ya. Anda mungkin berekspektasi bearish-nya akan parah karena candle-nya lumayan tebel di sini kan, bodinya lumayan lumayan panjang, bukan tebel sorry, panjang. Ternyata cuma sideways bentar jadi triangle naik lagi. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana kita melihat ini sebagai peluang. Makanya kan tadi saya bilang, habis ini saya mungkin akan kasih beberapa sektor atau saham pilihan yang menurut saya akan saya jadikan watchlist. Tapi kapan saya beli? Ya Anda nggak akan tahu karena setelah video ini saya juga nggak tahu Senin saya tabrak atau enggak, atau di waktu lain atau enggak. Karena kan saya kan sukanya asal memang udah yakin mau naik, ya udah satu harga full gitu kan. Ya itu sesat jangan diikutin. Tapi intinya itu strategi saya. Nah, semenjak terkonfirmasinya double top di tanggal berapa sih? 13 Juni. Nah, kalau kita lihat dari pattern-nya IHSG itu
Kan di sini shooting star 1 di 9 Juni, itu ada shooting star lagi di 16 Juni, di sini doji ada naik sebentar, setelah shooting star turun. Nah, akhirnya di sini nah mulu ya. Nah, akhirnya, pattern-pattern yang secara teknikal maupun teori teknikalnya itu bearish sudah terkonfirmasi semua. Di sini 9 Juni, di sini 16 Juni, yang bullish-nya juga di tanggal 13 Juni terkonfirmasi. Dengan adanya 2 titik pantul di tanggal 9 Juni sama 16 Juni ini, saya langsung tarik satu resisten. Nah, untuk supportnya saya ambil titik pantul di tanggal 6 Juni, yang mana akhirnya juga menghasilkan resisten pertama 9 Juni dan titik pantul berikutnya di 13 Juni, yang mana kemudian menjadi di sini ya. Kalau lihat pattern-nya mirip-mirip sih, tiap kali pantulan tuh 3 candle baru jeblok gitu kan. Pantulan pertama 1, 2, 3 jeblok, pantulan pertama 1, 2, 3 jeblok. Jangan-jangan jebloknya sih, jangan-jangan besok mulai jangan-jangan mungkin Senin ada rebound dikit, ya nggak tahu sih, kayak pola senam aja 1, 3, 4 gitu. Nah, dari situ saya menggaris ya pakai ilmu kanvas, melukis alias yaitu bahwa IHSG mungkin berakhirnya malah jadi pattern apa ya namanya? Oh iya, bullish flag ya, kayak bendera miring. Ya, dengan kondisi pattern ini sebenarnya bisa jadi Anda sudah boleh nyiapin watchlist dari sini. Ya, kalau misalnya Anda bilang, "Tapi Pak, sentimennya jelek." Ya, I know sentimen jelek, sentimen boleh jelek, tapi kalau Anda ingat-ingat sentimen tapering off aja bikin IHSG juga naik gitu kan, nggak terlalu direspon. Jadi kita prepare kalau sampai IHSG harus turun, tapi kita juga mempersiapkan diri kalau harus ambil posisi. Yang namanya juga analisa teknikal kan selalu dua, dua poin kan, antara konfirmasi atau gagal konfirmasi gitu kan, bearish or bullish, nggak jauh-jauh. Jadi saya melihat kalau dari 13 Mei aja, itu IHSG bisa menjadi bullish flag, tapi belum konfirmasi. Kalau mau bullish flag konfirmasi kan berarti harus ada naik nih kira-kira di sini breakout gitu ya. Breakout dari garis, ya berapapun nanti angkanya saya nggak tahu, and then boom, naik gitu kan. Nah, ini yang sedang terbentuk di IHSG kita kalau menurut saya. Karena saya udah nggak mau bahas double top-nya lagi, udah confirm mau ngomong apa lagi gitu kan. Tinggal yang versi gedenya kalau mau confirm ya di sinilah 6.500. Kita lihat aja. In case bullish flag saya salah ya IHSG-nya ke 6,5 gitu kan. Tapi kalau misalnya benar, ini bullish flag berarti kurang lebih kira-kira di 7.030-an lah. Ya 7.030-an atau mungkin after 7.000 kalau dia makin turun dulu kan sudah konfirmasi untuk penguatan lanjutan. Ini adalah awareness-nya. Oleh karena itu, ambil napas dulu. Saya ada beberapa kali ngomong di Telegram, karena Telegram WH Project itu kayak market report-nya itu, sorry, market summary-nya itu bikinan saya beberapa kali, termasuk komentarnya, bahwa saran saya adalah nyicil. Karena saya melihat bulan Juni ini, IHSG masuk fase bottoming. Bottoming itu apa sih? Banyak yang artiin bahwa IHSG akan turun sampai ke bottom-bottom ya. Enggak sih, saya lebih kepada gini. Bottoming itu adalah ketika Anda sudah mulai bisa melihat level terbawahnya, alias batas bawahnya di berapa, kayak kayak pattern double bottom gitu loh, kan ketahuan. Bottomnya 2 kali di harga berapa, atau habis turun sideways dulu, saya nggak tahu nama patternnya apa, intinya kan kelihatan support resistannya, sehingga kalau Anda mengambil posisi, tingkat resikonya selain lebih keukur, otomatis lebih kecil juga gitu. Jadi, kondisi seperti itu akan membantu Anda untuk melihat yang namanya peluang apabila Anda harus membeli gitu. Itu yang saya maksud dengan fase bottoming ya. Jadi biar jelas, karena kemarin katanya sih yang megang Instagram apa aja bilang, banyak yang nanya lu bilang bottoming maksudnya bakal makin turun atau enggak? Enggak sih, lebih kepada penurunan yang terbatas. So kita coba lihat lagi ya. Share lagi. Nah, saya punya pengalaman yang cukup jelek di market waktu kena sentimen Fed rate pertama, karena saya tuh 9 tahun yang lalu belum tahu gitu-gituan. Kalau 9 tahun yang lalu berarti saya 2013 ya. Nah, Fed rate yang pertama paling mukul saya itu di tahun 2015. Kalau buat Anda yang nggak ngerti, yang nanya kenapa, itu momen di mana saya udah kumpulin cuan capek-capek balik modal. Untung aja nggak udahan dari market. Nah, ini saya sempat buat di sini nih. Kemarin saya sempat buat kayak market, kayak newsletter gitu ke member saya, bahwa walaupun IHSG udah sempat naik sampai di atas MA5 terus, bukan berarti nggak akan pernah turun lagi, apalagi kalau naiknya cuma tipis-tipis doang. Mirip kan sama yang terjadi sekarang kan. Sebentar, kita flashback dulu ya.
Kita flashback kembali ke kondisi HSG kita sekarang. Kok panjang? Oke, saya masih cepat. Nah, ini dia. IHSG kan sejak 13 Mei ini kan di atas MA5 terus ternyata patah. Ya, jadi penjelasan yang saya kasih di situ buat kalian kalau penonton di sini ada yang member Health Project udah tahu ya. Itulah kenapa waktu itu saya bilang, cuman karena IHSG udah mulai beberapa kali di atas MA5, bukan berarti kita langsung buru-buru yakin aja nggak bakal turun lagi. Fun fact, turun lagi soalnya. Dan saya masih ingat banget kejadian pertama kali saya kalah itu 27. Ya, salah hari 24 April 2015. Itu pertama kali saya ngerasain zaman-zamannya udah masih ARB simetris ya. Habis itu saham pada mentok bawah. Di tahun ini juga akhirnya ARB itu diganti jadi 10% pertama kali. Barulah 2020 paling manjain investor baru itu di 7% doang. Nah, kalau kita lihat berdasarkan chart bulanan, ini juga yang mendasari kenapa saya cukup pede untuk bilang bahwa kalau sentimen Fed rate, jangan ekspektasi selesai dalam waktu 1-2 minggu. Harus bisa ekspektasi bahwa akan terjadi penurunan sampai ya kurang lebih 4 bulan gitu ya. Dan konon di 2018 saya jujur nggak tahu ngikutin. Kenapa? Karena waktu 2018 saya terlalu fokus dengan banyaknya teori tentang tren 10 tahun karena terakhir kali IHSG crash besar itu 98, dianggapnya 2018 akan 98 2008 dianggapnya 2018 setelah 10 tahun pasti patah. Ternyata enggak. Kurang lebih ternyata waktu itu dikatakan ada Fed rate juga. Saya nggak ingat, jujur aja, nggak ngikutin. Dan waktu 2018 saya lagi asik banget trading di saham properti menang mulu, jujur. Jadi kalau misalnya asumsikan ada, ya mungkin inilah yang menjawab kenapa IHSG sempat turun ya. Nah kalau kita lihat di sini 2 kali kejadian yang sama, maka waktu sekitar 4-5 bulan. So, what do you expect kalau Anda berpikir saat ini Fed rate bahkan dengan ditambah sentimen hyperinflasi yang tinggi itu akan membuat pelemahan yang cuma berapa minggu atau berapa hari, gimana Anda bisa mengharapkan itu kalau sejarah yang nggak separah itu aja bisa berat gitu. Memang kurang lebih jadinya kita tahu bahwa sekitar 4 bulan pada tahun 2015 itu, di bulan September baru ada bottoming-nya. Terus kenapa saya bilang Juni? Saya pikirannya di bagian sini nih. Ya, at least Anda punya kesempatan untuk mulai koleksi di saat sideways pertama. Tapi percaya nggak percaya, IHSG mulai sideways, blue chip-nya asik waktu itu. Ya, jadi ini sedikit sharing saya aja. Pas di bulan Juni saya biasa dan nyicil-nyicil. Saya nggak terlalu ingat di bagian sini ada apa sampai gap down parah. Kita coba cek ke 2018 ya. Setahu saya 2018 tuh marketnya lebih mild. Saya akhirnya sampai nggak sadar sampai banyak teman-teman saya ngomong itu ada Fed rate. Nah, ini dia. Sama sih kurang lebih mulainya di 24 April gitu-gitu ya. Cuma kalau kita itu 9 Mei, sekitaran bulan Juni sampai bulan Juli inilah bottoming-nya. Ciri-cirinya selalu terukur ya, kalau udah bottoming itu alias udah mulai sideways, MACD naik, udah siap-siap aja. Paling sideways-nya berapa minggu atau berapa bulan kalau Anda siap tunggu, dan mulailah naik. Ceritanya kalau IHSG saham lu tinggal ngincer di sini aja guys, di area ini aja. Pas MACD udah naik, sideways beli simpen gitu. Nah, saya mengekspektasikan IHSG kita di bulan Juni ini akan mulai fase seperti ini. Soal kalau misalnya Anda mau nanya apakah akan sampai September, ya nggak tahu, bisa lebih cepat, lebih bagus, kalau lebih lama juga ya terima aja, yang penting kalau bottoming keukur lah gitu ya. Dan kalau IHSG sampai sideways, berarti kan mayoritas saham sideways. Atau kalau kita nggak mau bilang mayoritas saham, ya anggaplah indeks movernya aja secara khusus lagi sideways gitu ya. Nah, jadi pada saat fase bottoming ini Anda punya pilihan, ngumpulin saham indeks mover ya. Indeks mover itu bisa di LQ45 atau di IDX 30 yang bobot-bobotnya gede lah gitu ya. Atau Anda sekalian aja udah tunggu reversal trading di saham apapun gampang gitu. Karena kalau market udah naik kan likuiditas juga naik. Makanya saya bilang tadi, Anda mau termasuk yang beli duluan atau mau yang telat. Di market tuh, sebenarnya kan market itu nggak adil. Harus ada orang yang beli di atas supaya ada yang bisa cuan dengan jual di atas. Tapi Anda punya pilihan, mau yang memakan atau yang dimakan gitu. Nah, kalau misalnya IHSG mengulang fase seperti ini, asik banget sih buat nyicil. Kira-kira apa sih? Nah, kalau saya mengingat tadi, fase-fasenya waktu Fed rate itu selalu paling asik buat komoditi. Ntar jangan bilang gua pom-pom ya, tapi saya juga mau kasih tahu Anda semua bahwa komoditinya itu bagusnya tidak dalam waktu dekat. Saya buang dulu deh, PTBA ini gambarnya juga udah lama banget, biar rapi aja.
bahwa tidak langsung naik setelah Fed rate tersebut. Justru sepanjang Fed rate, itu harga komoditi agak diacak-acak. Barulah mulai naiknya di belakang. Kita coba ke 2015 dulu ya. PTBA itu salah satu yang paling sering jadi jagoan, bahkan buat saya pribadi ketika IHSG mulai bottoming. Tutup dulu ininya di bagian Januari 2016. Jadi Anda bayangin ya, IHSG-nya aja acuannya di 2015 itu tadi turunnya sampai September. Ternyata untuk saham Powell-nya aja masih dibanting sampai akhir tahun dulu, baru Januarinya mulai bottoming. Kalau misalnya sampai sejarah terulang di mana misalnya 2022 selevel dengan 2015 bisa nggak? Oh bisa, tahun depan baru naik gitu kan. Tapi berarti komoditi itu punya peran yang lumayan gitu. Ini PTBA. Terus apa ya? ITMG lah biasanya jadi leader. Jadi kalau menurut saya akan pilih komoditi untuk pilihan pertama saya. Kalau misalnya buat sentimen Fed rate ini. Ini juga awal tahun ya. Jadi setelah 1 tahun turun, ya kurang lebih di September ada naik bentar, ngedrop lagi awal tahun berikutnya baru jalan. Kita cek 2018. Di 2018 ternyata nggak terlalu parah loh. Makanya saya bilang 2018 tuh jujur nggak berasa sih buat saya efek Fed rate-nya. Yang mungkin kurang lebih di sini Juni 2018 ngedrop, dia balik lagi ke level awal. Lumayan kan, makanya saya bilang kalau udah bottoming udah kelihatan, Anda tinggal nyicil gitu. Karena kalaupun dibilang bottoming, Anda belum tentu dapat bottomnya. Mulailah nyicil. Gitu. Mau selot-selot dulu kek, 2 lot dulu, terserah. Yang penting nggak usah terlalu nuntut bahwa, oh kalau dibilang bottoming berarti udah nggak akan turun lagi atau udah kelihatan di bottomnya persis berapa. Secara candlestick bisa dapat, tapi bukan berarti pasti Anda dapat di harga terendahnya. Adaro, kita lanjut. Di 2018 dulu aja, yang katanya kebanting Fed rate, mungkin kurang lebih di sini ya, akhir tahunnya baru jalan. Nggak terlalu kelihatan. 2015-nya gimana? Kita analisa sama-sama aja, karena saya buka ini juga random. Nah, 2015 diturunin sampai sama sih akhir tahunnya. Jadi benar-benar kelihatan sih sekitar Agustus, akhir tahun agak datar. Baru asik tuh naiknya, kurang lebih dari ini berapa nih? 300-an sampai 1.000. 300%. Kalau kita compare ke harga sekarang ya nggak usah ngomong lah. Siapa juga yang mau nunggu dari 2015 sampai 2022. Apalagi trading 7 tahun apa-apaan gitu kan. Nah, sektor lainnya dari komoditas itu ada minyak kayak Elsa misalnya. Elsa saya punya kenangan tersendiri. 2015 itu bikin saya ngerasain beggar gitu. Ini di 2000 nih, 2016 ini. Jadi waktu itu kalau saya tidak salah ingat saya beli di 134. Ada nggak 134? Salah, 100 berapa gitu. Pokoknya benar-benar 100% lah pas sekitaran sini saya jual. Jadi kelihatan bahwa Fed rate akan mengacak-acak harga komoditi. Walaupun komoditi akan dibutuhkan juga nantinya. Belum lagi 2022 ini kita kebantu sama sentimen inflasi, berarti harga barang pokok naik. Ya, yang komoditi itu nggak selalu cuma batu bara minyak doang, bisa aja nanti yang kayak jagung-jagung dan lain-lain bisa efek ke yang lain-lain juga, nggak selalu cuma di energi doang. Tapi setidaknya dari sejarah ini, sektor-sektor energi bisa jadi pilihan. Di 2018 kayaknya Elsa nggak terlalu perform sih di sini ya. Kita coba lihat saham minyak yang lain, Medco mungkin, salah ketik, sorry, Medco mungkin 2018, ini dia. Nah, ini juga termasuk yang rebound-nya di tahun 2016, di tahun 2018-nya so-so aja sih. Makanya kan saya bilang 2018 tuh ada Fed rate-nya nggak terlalu berasa. So, saya sengaja cari 2 contoh supaya kalian nggak expect 2022 tuh termasuk cari histori yang paling parah gitu. Belum tentu. Nah, ini jadi tentang Fed rate tadi ya. Biasanya kalau dari oil yang juga punya tendensi sendiri ada seperti Akra. Itu bisa jadi pilihan juga. Di 2018 dia malah naik, lumayan, kurang lebih di berapa ya, 500 sampai ke 1.000, 100%. Terus ya ini sekarang trennya masih oke walaupun turun. Ya expecting ada turun-turun dikit gak apa-apa lah buat nyicil. Nah, 2018 lalu di 2015-nya malah nggak ngaruh, di sinilah yang paling oke lah, yang paling ngukul cuma isi doang. Berapa nih? 1.000, anggaplah 1.020-an sampai ke 800. Nggak nyampe 30% turunnya ya. Kalau 30% kan berarti udah 700-an. Jadi setara auto rejection
setara auto rejection simetris 1 kali. Nah, jadi itu kurang lebih saham-saham yang jadi pilihan yang udah saya tampilin. Kalau Anda mau nanya beli yang mana, ya belum ada. Belum ada, saya sendiri udah bilang, saya Senin betul tabrak. Tapi kalau ini turun, ya langsung cari area aja, begitu. Jadi pertama di sektor komoditi. Itu baru sentimen yang pertama. Itu Fed rate-nya dulu. Kalau Anda minta saya penjelasan kenapa Fed rate hubungannya ke komoditi, saya nggak bisa jawab. Alasan saya cuma satu, nggak ngerti teorinya. Tapi kalau lihat historinya di pasar, after Fed rate komoditi naik. Gitu ya. Jadi ya saya nggak mau terlalu kok kaku teorinya begini maka begitu. Yang penting kita lah historinya kita tahu lah masih siapin langkahnya gimana. Nah, kita ada kebantu lagi sama sentimen yang cukup mengganggu di market yang bikin Fed rate-nya cepat banget 0,75 bps ya, yaitu inflasi. Inflasi itu apa sih? Ya banyak teorinya, Anda bisa cari Google. Tapi kalau sentimen inflasi berarti Anda harus melirik sektor consumer goods karena biasanya harga bahan baku naik gitu. Sebenarnya pada waktu bulan Mei saya sempat ada ngomong ke member saya bahwa Indofood harus diperhatikan. Itu waktu sekitaran di sini. 6.100 lah. Udah lumayan, 700 poin. Walaupun memang cuma sekitar 10% untuk level blue chip lumayan. Dan ini masih ada upaya rebound walaupun masih mentok di bawah MA5. Jadi ini kembali lagi saya ingatin cuman jadi bahasan. Kalau Anda mau jadikan watchlist juga silakan, tapi belinya kapan urusan masing-masing ya. Jadi jangan bilang gara-gara saya sebutnya di tanggal 18 ini Senin adalah langsung tabrak, nggak cocok. Untuk itu kondisi yang consumer goods berikutnya kalau INDF biasanya ikutan ICBP, ya sideways sih. Ini garis udah nggak ada gunanya. Saya pernah iseng-iseng ukur. CBP dan like-nya juga ya lumayan lah. Berapa sih ini? 7.000 sampai 8.000. 10% lebih. Ya kan? Karena 1.000 poin kurang lebih naiknya. Kalau kondisi berikutnya yang saya suka untuk saham-saham consumer goods, biasanya yang model-model SIDO muncul tuh suka kasih kejutan. Dan ini masih sideways kurang volume aja. Jadi, komoditi dan consumer goods. Kalau saya pertama, setidaknya sampai saat vlog ini dibuat, yang menurut saya paling menggiurkan berdasarkan sejarahnya itu saham-saham sektor dua ini, komoditi dan consumer goods. Sektor yang lain gimana Pak? Pada saat market rebound akan ikut semua. Ya, dan kalau misalnya Anda mau ganti untuk saham-saham yang penggerak indeks aja deh, blue chip aja biar aman. Yuk kita lihat. BBCA dulu misalnya. Kita ambil aja dari sentimen dia 2018-2015 lagi aja. Supaya lebih asik. 2018, 2015 dulu. 2015 turunnya kalau kita asumsikan nih, dulu kan BCA barang 10-an ribu ya. Kalau kita asumsikannya pakai harga sekarang 2.000 ke 2.700 ke 2.000 pas. Nggak seberapa loh, kecil banget. 2018 itu kurang lebih dari 4.500 ke 3.800. Susah kan kalau Anda mau ngarep turun dalam kan. Jadi kayak model-model blue chip-nya itu lebih gampang terkendali pergerakannya, lebih gampang terkendali. Lebih terkendali dan lebih terukur pergerakannya sehingga kalau Anda mau nyicil pas sudah dapat momen sideways-nya, buat yang suka blue chip enak. Dan itu bisa dimulai di bulan ini. Ya, tapi kembali lagi mau belinya akhir bulan atau awal bulan depan terserah gitu kan. Terus ada juga kayak BBRI. BBRI si raja volatilitas ya kalau untuk saham banking ya. BBRI itu kalau 2018 ya turunnya juga lumayan. Estimasikan 3.200 turun ke 2.320. Ini asik sih buat trading sih kalau kayak begini. Cuman zamannya BBRI belum stock split. Ini kan stock splitnya di sini di 16 September 2021. Kalau kita dari sekarang BBRI itu patternnya agak-agak gimana ya? Cuma kalau saya lihat sih mungkin Anda akan bilang ini head and shoulder. Tapi saya juga bingung, apakah head and shoulder segitu miringnya? Saya nggak tahu sih, saya nggak mau ngotot teori, tapi kalau Anda berpendapat begitu, atau Anda yang berpikir begitu, anggap aja benar. Supaya nanti pembuktiannya selalu di market. Kalau kayak BBRI saat ini kan sideways nih, di area 4250, yang mana terbentuk di tanggal 13 Mei, dan sejak itu nggak pernah balik-balik lagi ya, ini aja cuma sampai 4260, masih beda sepoin. Dan sempat naik di 4630. Jadi di dua area ini
sideways BBRI kalau Anda mulai nyicil bisa. Syukur-syukur jadi double bottom kalau tembus di 4630. Kalau tembus berapa Pak targetnya? 5.000 nggak tahu. Banyak banget yang dari dulu teriak-teriakin BBRI 5.000. Ya, kalau misalnya bisa tercapai syukur, nggak bisa ya udah terima aja. Tapi saya cukup suka pattern-nya yang sampai terjadi pada tanggal 17 Juni ya. Dia setelah shooting star dengan ekor yang cukup panjang, dia balas dengan doji. Volumenya lumayan tinggi lagi, berarti daya belinya kuat loh. Ya. Tapi kembali lagi, analisa ulang. Jangan langsung tabrak beli. Ntar gue disalahin gara-gara bikin vlog kayak begini, gak enak urusannya. Terus untuk blue chip berikutnya, mungkin kita lihat banknya BBNI yang mana kita ngarap aja kalau dia bisa tahan di sini ya, di 7925 atau sekitaran di sini 7550 itu masih aman. Nggak tahu kenapa kayak inverted cup and handle gitu, ngarahnya turun juga. Terus yang bukan ASI-nya. Kalau saya sukanya WNTR kalau buat market crash gitu. Paling cepat ngasih hasil. Nanti sekarang kita akan coba lihat historinya WNTR di 2018, 2015. Saya nggak pakai 2020, nggak pakai COVID gitu ya, nggak pakai sentimen COVID. 2015 itu ini dia. Di sini dia jadi kurang lebih mainnya turun sampai di Juli. Julinya itu estimasinya berarti 10.000 dan turun di 18.000. Wow, hampir setengah ya. Tapi begitu naik pembalasannya nggak bercanda kan. Baru dia mulai turun lagi di 2018. Itu pun bukan 2018 ya, 2019-nya baru turun sampai akhirnya kena sentimen COVID, barulah dia turun lagi. Dengan level harga yang sekarang sudah sama tingginya dengan tahun 2018, kalau nggak salah. Tutup dulu. Ya, 2018 Januari. Jadi kalau saya membuat watchlist tambahan, saya akan ngincer ini. Tapi dengan catatan turun dulu, efek pet trap ini dulu. Karena kalau sekarang kan baru OTW patah tren. Karena udah malah sih kalau tarik garis sekilasnya sih juga kelihatan patah. Jadi kalau ini bisa turun lebih dalam lagi, saya akan coba nih kalau volumenya tinggi lagi. Ya kalau misalnya nanti udah turun, ada pertahanan atau bikin dimension, saya cicil kalau di sini. Jadi kalau saya pribadi, saya sih ngeliatnya ini ya. WNTR, satu lagi saya lupa. BBRI. Kalau saya pribadi dari yang saya buka-buka di sini. In total, yang saya incar sektornya komoditi, consumer goods, sama index movernya. Gitu. Ini insight dari saya, sekaligus saya bikin dengan harapan buat member yang mau nanya-nanya, udah kejawab di sini. Gitu. Karena mungkin saya ada kegiatan atau apa yang belum tentu bisa saya bantu jawab dalam waktu singkat, saya buat duluan sekarang. In case nanti benar, ya udah kita cuan sama-sama, kalau salah, siapin stop loss Anda masing-masing. Itu aja saran saya. Dan kembali lagi mengingatkan lagi, ini bukan langsung buat langsung dibeli di hari Senin. Sentimen Fed rate seperti sejarah yang saya kasih lihat bisa makan waktu 4-5 bulan. Baru mulai bottoming dan mulai cicil. Jadi strategi yang bisa Anda lakukan, kalau mau langsung beli gede jelas enggak dalam waktu dekat ini. Tapi kalau Anda beli nyicil, silakan, sudah datang waktunya. Gitu ya. Dan seperti biasanya jangan sampai tunggu udah harga tinggi, orang udah pada pamer-pamer, Anda baru ikut. Sekali-sekali coba ubah di mana Anda beli duluan, nanti jual belakangan pas orang lain baru datang. Kelihatannya jahat ya, tapi itulah praktek di market. Gitu. Ya semoga cepat ya, karena kalau saya lihat Fed rate makin agresif berarti kan harusnya kayak penyakit yang makin cepat diobatin. Masalah ekonominya dan lain-lain jadi cepat dibereskan sehingga dalam waktu singkat market akan atau waktu yang lebih cepat daripada histori-histori sebelumnya, mudah-mudahan market bisa langsung rebound gitu. Mudah-mudahan, kalau misalnya enggak ya udah expecting aja 4-5 bulan, ya katakanlah setengah tahun baru naik lagi kan nggak ada yang tahu. Belanjalah sepuasnya kalau memang Anda pernah berpikir ada saham yang Anda mau beli udah naik berharap coba masih turun, mau beli tuh. Nah, sekarang dikasih bulan. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.